Assalamualaikum. Kita bertemu kembali di pertemuan ke-6 untuk bersama-sama mengenal evaluasi. Setelah sebelumnya kita mengenal tentang apa itu user interface, user experience, dan selanjutnya. Maka kita lanjutkan mengenali beberapa evaluasi yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Berbicara mengenai evaluasi, berkaitan dengan user interface atau sebuah produk, baik sistem dan selanjutnya aplikasi, gitu ya. Kita akan dihadapkan pada dua model evaluasi. Model evaluasi yang pertama adalah usability dan berikutnya mengevaluasi dari sisi user experience. Apa sih bedanya mengevaluasi menggunakan usability dan user experience? Apa sih pentingnya mengevaluasi? Yang pertama, bisa untuk mengukur kualitas aplikasi yang kita buat. Bisa itu berupa mobile apps, ataupun website, ataupun produk-produk yang lain. Kemudian untuk menciptakan user experience yang baik. Karena mobile apps kita, website kita, produk kita akan dihadapkan kepada end user atau kepada user, maka kita akan fokus untuk bisa memberikan pengalaman yang menyenangkan kepada user pada saat menggunakan produk kita. Yang berikutnya adalah bisa mengadopsi sistem navigasi yang lebih mudah. Semakin mudah sistem navigasi sebuah produk, ini akan mempermudah user untuk mengoperasikan produk kita. Maka setidaknya ada 3 hal ini mengapa kita perlu mengevaluasi. Seperti halnya telah disampaikan pada slide sebelumnya, bahwa pada proses evaluasi ini kita akan mengamati atau melihat dari dua sudut pandang, yaitu menguji atau mengevaluasi dari sisi usability dan juga user experience. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu pengujian atau evaluasi usability. Dan apabila kita melihat atau memandang dari ISO gitu ya, International Certified Organization, pada sama-sama dari ISO 9241, dari sisi usability testing, ini kita bisa lihat sesuai di gambar bahwa fokus dari usability testing adalah effectiveness, efisiensi, dan satisfaction. Yang apabila ketiganya ini baik atau ketiganya ini bisa dikatakan adalah sebuah goal dari usability, di mana hasil yang diinginkan melibatkan dan disajikan jadi bolak-balik ya, dia melibatkan user, kemudian tugas atau penyelesaian tugas-tugas user tadi, kemudian ada equipment atau peralatan yang digunakan, dan environment atau lingkungan yang dihubungkan dengan produk. Jadi di sini tidak hanya melibatkan beberapa hal tersebut, tetapi juga nanti hasilnya juga akan disajikan untuk beberapa komponen tersebut, baik user, kemudian tugas-tugasnya terselesaikan dengan baik, kemudian peralatan yang digunakan, kemudian lingkungan yang dihubungkan dengan produk tersebut, gitu ya. Atau kita bisa tarik kesimpulan bahwa menurut ISO 9241-11 bahwa usability testing ini meliputi 3 hal: effectiveness, efisiensi, dan satisfaction. Kalau tadi kita sudah
mempelajari atau melihat slide sebelumnya seputar usability testing atau evaluasi dari sisi usability, kita juga akan mengenali atau evaluasi dari sisi user experience. Sama berdasarkan ISO 9241, tapi pasalnya atau nomornya 210, bahwa di sini UX berkaitan dengan semua aspek pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan produk, layanan, lingkungan, atau fasilitas apapun. Gitu ya. Jadi pengujian UX ini lebih kepada bagaimana pengalaman si pengguna saat menggunakan atau mengoperasikan aplikasi. Kalau sebelumnya membedakan antara usability testing dengan user experience dari sisi atau dilihat dari ISO gitu ya, sama-sama ISO 9241. Sekarang kita mencoba membedakan usability testing dengan user experience testing atau UX evaluation dari sisi tujuan, gitu ya. Jadi kalau usability dia hanya bertujuan gimana caranya sebuah website, sebuah produk, sebuah aplikasi ini mudah untuk digunakan oleh user pastinya. Sedangkan pengujian atau evaluasi user experience ini lebih fokus dengan bagaimana cara pengguna atau user menerima interaksi mereka dengan website tersebut. Pengalaman pengguna adalah konsekuensi dari presentasi, kemudian dari sisi fungsionalitas, gitu ya. Kemudian performance system atau kinerja sistem, perilaku interaktif, kemudian kemampuan bantuan dari sistem interaktif itu sendiri. Dan ini pada dasarnya berarti bahwa pengalaman pengguna atau user experience ini mencakup beberapa aspek. Seperti faktor manusia. Masih ingat ya, dulu di MK kita mengenal faktor-faktor manusia. Manusia itu seperti apa latar belakangnya, gitu kan. Kemudian desain. Nah, ada efek-efek desain di sini. Kemudian ergonomis. Seperti apa lingkungan menangkap gitu ya. Sistem ini dari sisi ergonomisnya seperti apa gitu ya, mudah nggak dimanfaatkan atau dijalankan gitu ya, disesuaikan dengan lingkungan yang ada, misalkan warnanya, pencahayaannya dan seterusnya. Kemudian dihubungkan dengan aksesibilitas. Dan yang berikutnya juga dihubungkan dengan marketing atau pemasaran. Kok bisa? Mengapa dihubungkan dengan marketing? Karena dengan menggunakan atau dengan pengguna menggunakan atau merasakan pengalaman yang menyenangkan saat berinteraksi dengan produk, maka dia akan menyampaikan kepada user yang lain dan untuk dia sendiri akan selalu atau terus-menerus menggunakan produk tersebut. Nah, kemudian di sini juga terdapat aspek usability. Jadi usability itu ada di aspek evaluasi user experience, ya. Atau bisa dikatakan usability itu bagian dari evaluasi user experience. Dari kedua evaluasi, dari sudut pandang kedua evaluasi, tadi ada evaluasi UX dan usability, sebetulnya di dalamnya akan masih banyak beberapa metode-metode evaluasi. Bagaimana kita menentukan evaluasi mana sih untuk studi kasus yang bagaimana, gitu ya. Nah, pemilihan metode pengujian atau evaluasi ini diharapkan sesuaikan dengan kasus yang dihadapi dan kira-kira kapan harus dijalankan. Pada evaluasi usability ini terdapat beberapa metode gitu ya, atau
beberapa metode ini bisa dikatakan UEM, Usability Evaluation Method. Metode inspeksi ini melibatkan ahli usability untuk menemukan masalah usability, bisa dengan mengikuti petunjuk-petunjuknya, kemudian heuristik atau penelusuran. Pada metode cognitive walkthrough, metode inspeksi yang fokus pada kemudahan desain untuk dipelajari melalui penelusuran. Metode ini dilakukan oleh expert evaluator. Kalau sebelumnya kita sudah klasifikasi gitu ya. Jadi metode usability testing ini ada dari sisi expert, dari sisi pengguna. Sedangkan cognitive walkthrough ini adalah dilakukan oleh expert evaluator atau dari pakar. Dengan apa saja? Dengan membutuhkan tugas-tugas yang representatif, kemudian daftar lengkap seputar urutan penyelesaian tugas yang dilakukan user gitu ya. User tuh kalau mau menginput data itu urutan tugasnya gimana saja gitu ya. Jadi seorang expert harus dikasih juga daftar lengkap urutan-urutan penyelesaian tugas yang dilakukan oleh user. Kemudian gambaran asumsi latar belakang calon pengguna. Nah, si pakar juga harus memikirkan bahwa si end usernya nanti latar belakangnya seperti apa. Dia sudah orang yang sangat terbiasa dengan aplikasi, baik itu mobile atau website, atau orang yang sama sekali awam gitu ya. Maka seorang expert juga harus diberikan gambaran seperti apa sih calon pengguna yang akan menggunakan aplikasi atau produk tersebut. Metode berikutnya adalah heuristic evaluation. Mungkin Anda masih ingat karena sebelumnya di IMK Anda sudah pernah gitu ya. Tapi hanya kami kenalkan ya. Heuristic evaluasi merupakan metode inspeksi yang melibatkan ahlinya usability ya. Jadi untuk apa? Untuk menilai apakah elemen-elemen yang ada di suatu sistem itu sudah sesuai sama prinsip-prinsip usability gitu ya. Nah, metode ini dilakukan oleh masing-masing evaluator atau expert evaluator tadi, ahlinya tadi yang mengevaluasi, yang melakukan inspeksi terhadap suatu antarmuka secara personal atau individu. Komunikasi antar evaluator hanya diperbolehkan setelah evaluasi selesai dilakukan. Peraturan ini diterapkan untuk memastikan hasil evaluasi adalah hasil yang independen dan tidak bias. Sedangkan metode pengujian permasalahan usability ditemukan dengan bisa dengan observasi kepada user atau pengguna pada saat mereka atau si user tadi menggunakan produk atau aplikasi atau sistem atau website. Think Aloud merupakan metode pengujian berbasis pengguna yang melibatkan end user pastinya ya, bukan user yang tidak berhubungan langsung dengan pengoperasian produk gitu ya. Nah, untuk melakukan apa? Untuk melakukan verbalisasi secara kontinu terhadap apa yang dipikirkan saat menggunakan sistem. Dengan menggunakan verbalisasi memungkinkan si pengamat untuk menginterpretasikan pada bagian antarmuka mana yang memiliki masalah. Pada saat end user tadi melakukan verbalisasi, seluruh komentar direkam, sehingga semua yang dipikirkan oleh si end user tadi dapat ditangkap dan poin-poin penting bisa tidak terlewatkan pada saat proses analisis.